baik, teramat baik. Mari kita langsung membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur memiliki catatan yang sangat unik. Yang pertama, kitab Mazmur ini kitab yang memiliki pasal terbanyak. Karena 150 pasal. Lalu yang kedua, kitab Mazmur ini juga memiliki pasal dengan ayat terbanyak. Mazmur 119 itu merupakan Mazmur dengan ayat terbanyak lagi. 176 ayat. Dan paling unik lagi, dalam Mazmur 117 itu Mazmur dengan ayat terpendek. Cuman 2 ayat. Luar biasa ya. Dan yang paling unik, kalau tanpa kamus, tanpa tambah-tambahan yang lain, ayat di tengah-tengah kitab itu terdiri di Mazmur 118 ayat 8. Dan pagi ini kita akan belajar Mazmur terakhir 150. Mari kita baca Mazmur 150. Ya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Sama-sama, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, silahkan duduk. Yang aneh dalam Mazmur ini juga, 150, kata pertama apa? Kata terakhir apa? Dan hanya ada di Mazmur ini. Luar biasa. Ya, hanya ada dalam Mazmur ini, dimulai dengan kata haleluya, diakhiri dengan kata haleluya. Saya ingin mengajak kita belajar Mazmur 150 dan saya ingin memberikan sebuah perenungan berjudul menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari kita suka menyanyi, mari kita suka memuji. Saya ingin mengajak sebelum membaca lebih lanjut, saudara baca Mazmur 40 ayat 4. Mazmur 40 ayat 4. Sebelum kita belajar dari Mazmur 150, saya ingin mengajak membaca Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Saudara, dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Mazmur, ditulis 9 kali tentang kata nyanyian baru. Bukan lagunya yang baru, bukan. Bukan bermaksud lagu kontemporer, bukan. Bisa saja lagunya lama. Ya. Saya pernah ingat pada waktu jemaat beribadah, saya ngajak lagu lama. Jangan kamu takut. Itu lagu lama. Aku adalah. Begitu dengar ada orang tunduk kepala. Lalu merenungkan, lama-lama meneteskan air mata. Bukan masalah lagu lama. Bukan masalah lagu baru. Tapi Tuhan berkata, kalau saudara ingin memuji Tuhan, milikilah hati yang baru. Hidup yang baru. Setiap hari diperbarui. Dengan hati yang baru. Dengan jiwa yang baru. Dengan hidup yang diperbarui. Lagunya lama. Tapi akan dinyanyikan dengan fresh. Suasana baru. Harus diakui himne, lagu-lagu lama
Kadangkala syairnya kita tidak tahu, membosankan, diulang-ulang. Tapi saya mau kasih tahu, jangan menyalahkan himne yang lama, lagu yang lama. Sebab Tuhan lebih mementingkan hati yang apa? Baru. Hati yang baru. Ada lagu yang mengatakan begini. Ku takkan lupa kasihnya. Lagu itu lama sekali, lama. Saya dengar pada waktu saya masih muda. Tapi setiap kali saya nyanyikan, Dia penuhkan, Dia penuhkan. Ayo. Dia puaskan apa? Hasratku. Itu lagu lama. Tapi nyanyi dengan hati yang baru. Besar kasih Allah pada kita. Jadi saudara, pulang dari tempat ini tidak usah nyalahkan lagunya jelek, tidak usah nyalahkan suaranya sumbang, pales, tidak usah nyalahkan juga kita tidak hafal. Yang penting kalau saudara pulang dari tempat ini, mari kita suka memuji Tuhan dengan hati yang baru. Dengan hati yang baru. Di surga tidak butuh khotbah. Khotbah yang bagus memang berguna, tapi di surga tidak ada gunanya khotbah. Sound system, perangkat, media, semua yang bagus di surga tidak akan dipakai. Yang dipakai adalah hati yang baru memuji Tuhan. Kita kembali ke Mazmur 150. Dimulai dengan kata haleluya, diakhiri dengan kata haleluya. Haleluya merupakan sebuah akronim, sebuah gabungan singkatan dari halelu. Halelu artinya pujilah Yahweh. Jadi haleluya itu sakral, agung. Saya harap di antara kita tidak ada yang main-main dengan kata haleluya. Bahkan ada yang mengatakan akronimnya terdiri dari 3. Halal, riuh, pujian, ada yang mengatakan Elohim, Yahweh. Artinya memuji Tuhan, Sang Elohim dan Sang Yahweh. Intinya haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Saya mengerti kita punya masalah ekonomi, masalah keluarga, kita punya sakit hati, kita punya kecewa, kita punya beban, kita punya pergumulan. Tapi saudara berputar-putar mikir itu tidak pernah selesai. Lebih baik berhenti, angkat hati, menyembah Tuhan. Saya ingin mengajak saudara sebelum kita lanjutkan, ternyata dalam Alkitab, ya, Tuhan pernah menolak pujian. Amos 5 ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Bayangkan, Tuhan bilang pada waktu zaman Amos, sudah kamu tidak usah nyanyi, tidak usah pakai musik, aku muak, aku tidak mau denger. Bayangkan, kalau orang Jawa itu begini ya, meminta, ditolak, itu tidak apa-apa. Tapi kalau memberi, ditolak, itu sakit hati. Betul, kalau saya minta Bapak Mama, itu Bapak Mama menolak, sudah biasa di mana-mana orang suka begitu. Tapi kalau saya memberi, Bapak Mama menolak, itu agak menyakitkan. Apalagi Tuhan, kita berdoa di
Tapi kalau nyanyi aja ditolak, wah itu sedih. Zaman Amos mengatakan, sudah kamu tidak usah nyanyi, kamu tidak usah pakai gambus, kamu tidak usah memuji Tuhan, aku muak. Dikatakan apa? Aku tidak mau dengar. Kenapa? Karena mereka hanya nyanyi, tapi pulang nyanyi. Mereka beribadah pada berhala. Pulang nyanyi, mereka hidup dalam pesta pora dan dosa-dosa. Lalu begitu dosa selesai, hari ibadah nyanyi lagi. Saudara, tidak seperti itu. Altar bukan panggung orang nyanyi bergaya-gaya. Altar bukan untuk show. Marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Pujian itu dimulai dengan kata haleluya. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Itu memang tidak bisa spontan ya, harus berlatih. Ternyata dimulai dari haleluya, diakhiri dari haleluya. Artinya, marilah kita memulai dengan memuji Tuhan, mengakhiri dengan memuji Tuhan. Pagi, begitu bangun, pertama pujian dulu ya. Jangan mikir dulu yang di hari ini bagaimana, pekerjaannya bagaimana, anaknya bagaimana, makannya bagaimana. Berhenti. Mulai pagi dengan haleluya. Mau tidur enggak usah menyesali, tadi kenapa begini. Itu membuat kita hidup ini bersungut-sungut. Dimulai sebuah hari dengan haleluya, mengakhiri malam dengan haleluya. Tidak harus haleluya ya, artinya puji Tuhan, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, mari kita memuji Tuhan dimulai dan diakhiri dengan hati yang menyembah. Yang kedua, kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat 6, ada berapa kali kata pujilah. Dalam ayat ini ada kata pujilah 10 kali. Berarti memuji Tuhan dari hati itu penting, memuji Tuhan secara pribadi itu penting, tapi yang tidak kalah penting adalah mengajak, menciptakan suasana yang mengubah menjadi pujian. Bagaimana orangnya? Hatinya menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, mampu mengajak, mempengaruhi. Pujilah, itu ajakan. Saya membaca dari penafsiran yang diterbitkan oleh Sarapan Pagi Biblika. Ternyata ayat 1 sampai 5 kata pujilah. Kalau kata pertama itu haleluya. Tapi kata kedua, ketiga, keempat itu tidak haleluya. Tapi saya membaca begini, halelu. Saya tidak punya kapasitas mengerti bahasa itu, saya hanya membaca-baca. Karena saya pernah belajar tapi sudah lama sekali dan untuk merefresh lagi sudah terlambat. Tapi artinya di situ dikatakan pujilah Tuhan. Lalu yang kedua, ayo kita memuji. Haleluhu. Itu pujilah Tuhan. Ditujukan kepada orang kedua jamak maskulin. Artinya mengajak. Ayo nyanyi. Lalu yang ketiga dikatakan haleluya. Pujilah kalian. Ayo kalian semua. Lalu ada lagi haleli, merupakan bentuk orang kedua tunggal feminim. Itu bersaut-sautan. Saya pernah sampaikan di mimbar. Ada istilah group think. Group think itu artinya sebuah grup itu mudah sekali ada atmosfer yang mempengaruhi. Di TK saya sering bilang, kalau ada satu anak kencing, biasanya yang lain ikut kencing. Kita, kalau ada satu yang menguak,
ngantuk, lainnya tetangganya juga ikut. Ya, biasanya gitu. Itu begitu juga kalau ada satu orang yang bergairah menyanyi, lainnya ngikut. Ngikut. Oleh sebab itu, Bapak Mama Saudara, mari kita mulai dari hati kita memuji. Lalu yang kedua, mari kita ciptakan suasana untuk mengajak. Mengajak. Kita bersyukur. Akhir tahun, kunci tahun biasanya keluarga nyanyi. Tapi saya kira enggak usah nunggu akhir tahun lah. Pulang belajar, ayo keluarga kita nyanyi. Ayo keluarga kita nyanyi. Enggak usah nunggu. Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita gairahkan dalam setiap keluarga memuji Tuhan, dimulai dari kita. Saya mengerti ada bapak yang tidak pinter nyanyi, ada ibu yang tidak pinter nyanyi, tapi bukan masalah pinter atau tidak. Mulai dari hati, hati yang memuji Tuhan nanti mempengaruhi orang lain. Tapi kalau saudara bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan, menyesali, kecewa, mengumpat, nular juga. Tapi kalau saudara penuh dengan keagungan, bersyukur, memuji, nanti mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Pujian dimulai dari hati kita. Lalu pujian kita harapkan untuk mengajak orang lain. Pujilah, pujilah, pujilah. Lalu yang ketiga, saudara baca ayat 1 dan 2. Pujilah Allah dalam apa? Tempat kudusnya. Lalu pujilah dia dalam cakrawalanya. Ayat 2, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara perhatikan, pujian ini diarahkan kepada Tuhan. Tuhan di atas cakrawala, Tuhan di atas tempat kudusnya, Tuhan segala keperkasaannya, Tuhan segala kebesarannya. Pujian kita arahkan kepada Tuhan. Kadangkala kita memuji itu kalau kita diberkati, berarti sebetulnya kita bukan memuji Tuhan, mengucap terima kasih akan berkat ini. Boleh, tapi berkat kan akan hilang. Memuji Tuhan karena doa dijawab, boleh. Tapi pada satu saat doamu berlama-lama tidak dijawab. Memuji Tuhan karena sehat, boleh. Tapi pada saatnya kita sakit. Memuji Tuhan karena keadaannya ideal, keluarga menyenangkan, harmonis, berkecukupan. Tapi pada saatnya tidak. Marilah kita memuji Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan, mujizat Tuhan, doa dijawab. Tapi memuji Tuhan karena Tuhan layak dipuji. Saudara bisa melihat Stefanus dilempari batu, tapi memuji Tuhan. Paulus dan Silas di penjara, tapi memuji Tuhan. Karena dia memuji Tuhan bukan karena diberkati atau tidak. Memuji Tuhan karena Tuhan layak dipuji. Kita ini ciptaannya. Kita ini makhluk yang kecil, rentan. Di antara miliaran orang, kita ini terlalu kecil. Jadi kalau sampai hari ini masih hidup, sampai hari ini masih terpelihara imannya, pujilah Tuhan. Tadi kan ada pujian mengatakan apa? Ayo nyanyi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Stop. Saudara bisa nyanyi dengan lihat teks. Takut salah lalu lihat teks. Akhirnya matanya tertuju ke teks, hatinya ke teks, tapi tidak berkata begini. Oleh karena kemurahan Tuhan, dari hati. Kalau saudara nyanyi dari hati akan menular. Hati ke hati, roh ke roh, jiwa ke jiwa akan menciptakan suasana. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Lagu ini kadang-kadang dinyanyikan dengan janggal. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat, tangannya berat untuk diangkat. Dari hati, ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Ya. Sampai pemimpin pujian kadang-kadang nyuruh, ayo angkat tangan. Kita itu tidak suka diperintah. Jujur kan? Kita itu tidak suka diperintah. Suruh ngangkat tangan, itu tidak suka diperintah. Tapi kalau orang nyanyi dari hati, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya bagiku. Lalu yang keempat, ayat 3 dan 4. Baca ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Pujilah dia dengan apa? Tiupan sangkakala. Terus pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ada sangkakala, ada gambus, ada kecapi. Terus pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Artinya apa? Marilah kita memuji Tuhan. Bukan hanya dengan hati, bukan hanya mengajak orang lain, bukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi gunakan prasarana yang ada. Gunakan alat-alat yang ada, gunakan media yang ada. Kalau saudara pinter untuk memainkan musik, main. Ya, kalau enggak bisa main musik, punya tangan kan, tepuk tangan. Kalau malu tepuk tangan, ya dari hati mulai angkat tangan, angkat tangan. Marilah kita memuji Tuhan dengan media, prasarana. Di sini dipakai kata apa? Sangkakala. Dalam orang Israel itu ada 3 sangkakala. Yang pertama sangkakala yang disebut kerem, dibuat dari tanduk pendek. Lalu sangkakala yang kedua disebut sopar, dibuat dari tanduk panjang melengkung, dipakai untuk komando militer, perang. Kalau perang pakai sangkakala panjang. Kalau komando memuji, pakai sangkakala pendek. Tapi ada yang disebut sangkakala katsosera, dibuat dari tempayan perak, khusus untuk imam dalam memuji Tuhan. Ada yang dibuat dari perak, itu biasanya untuk imam, untuk mengajak memuji Tuhan. Intinya begini, gunakan media, gunakan sarana, gunakan alat-alat, gunakan mic, gunakan salon, gunakan kamera, gunakan apapun, gunakan. Tapi bukan untuk gaya-gaya, bukan ya. Setelah gaya-gaya lalu pada waktu memuji Tuhan supaya di kamera bagus, dibagus-baguskan. Tidak. Akhirnya habis itu diposting, lihat, aduh sampai jam gini belum ada yang nge-like. Aduh ini gimana saya posting lagi, edit lagi. Bukan. Tujuan kita menggunakan media ini untuk sarana memuliakan Tuhan dan bukan mencuri untuk kemuliaan kita. Belum masa-masa digital, gereja akan bangga kalau punya mimbar yang besar. Lalu nanti diaken majelis duduk di kursi, ya, imam besar, lalu seperti ruang Maha Kudus, ya. Itu dulu. Dan kalau mau dilakukan terserah. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah apa? Media yang ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Mimbar penting, mic penting, sound system penting, pemain penting, media sosial penting. Tapi itu untuk media. Sangkakala itu untuk media, gambus itu untuk media. Itu hanya alat, benda mati. Surga tidak akan membutuhkan itu. Yang membutuhkan adalah kembali ke jiwa. Tapi jangan ekstrim, karena surga tidak membutuhkan lalu kita sembarangan. Kita gunakan untuk media, sarana, penghantar, pelengkap. Haleluya. Marilah kita memuji Tuhan dimulai dari hati. Marilah kita memuji Tuhan dengan ajakan. Marilah kita memuji Tuhan kepada pribadi Allah. Dan marilah kita memuji Tuhan dengan alat-alat media yang ada. Melalui Vikaris Esra Aletheia, kita sudah punya 2 grup band pemusik lengkap. Ibadah pemuda dengan grup musik lengkap. Melalui Simeon BA Aletheia, IT diperlengkapi. Saya menyebut nama tidak ada maksud apa-apa. Dan banyak tentunya nama-nama lain yang saya tidak mungkin menyebut. Terlalu banyak orang yang bekerjasama dalam satu tim melayani. Itu media. Gambus, kecapi, rebana, ceracap, itu media. Yang berikut kita tutup dengan ayat 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak dengar baik-baik, Mama dengar baik-baik. Saya tidak bermaksud mengintimidasi, menakut-nakuti. Mumpung di mulut kita masih ada nafas, mari kita puji Tuhan. Pada saatnya kita sudah tidak punya nafas lagi. Mumpung kita masih mempunyai denyut nadi, jantung, paru-paru, ginjal, masih bisa punya suara, masih punya nafas. Ayo memuji Tuhan. Dari hidup kita, dari hati kita, mari kita memuji Tuhan. Ayat ini dikatakan apa? Biarlah apa? Segala yang bernafas. Tidak begini. Biarlah yang suaranya baik, biarlah singer, biarlah pemusik, biarlah pelayan altar. Tapi Tuhan berkata, yang punya nafas, yang masih hidup, daripada nafas untuk mengeluh, nafas capek-capek untuk hal-hal yang tidak berguna, lebih baik mari kita kontak dengan Tuhan. Memulai dengan haleluya, mengakhiri dengan haleluya, mempengaruhi orang lain. Pujilah dengan memuji Tuhan, menggunakan alat-alat yang ada, ya, menggunakan alat-alat yang ada. Mumpung kita masih bernafas, marilah kita menghargai puji-pujian yang disampaikan oleh orang lain. Salah, jangan diolok-olok. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.